Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran kimia. Sebenarnya pembelajaran kali ini sudah saya berikan kemarin, yaitu hari Rabu kemarin. Dan sekarang adalah waktu untuk pemberian ulangan harian yang ketiga, yaitu bab ikatan kimia. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya berikan, yaitu untuk bab yang terakhir, masalah bentuk molekul dan gaya antar molekul ini agak sulit, dan kalian harus betul-betul mengerti. Oleh sebab itu, akan saya berikan di sini beberapa hal yang penting, saya ulangi sedikit, dan langsung saya berikan latihan-latihan soal untuk menyelesaikan bab bentuk molekul dan gaya antar molekul. Saya sudah mengatakan kemarin bahwa semua zat-zat yang ada di alam yang kita makan, jadi kita sebagai organisme makhluk hidup, kita memerlukan makanan, minuman, dan sebagainya, perlu gas untuk pernafasan, semua itu dalam bentuk senyawa, dalam bentuk molekul. Jadi, zat-zat itu yang kita butuhkan dalam bentuk molekul. Bentuk molekul itu berarti antar atom-atom itu sudah membentuk suatu ikatan. Sudah kemarin saya berikan ikatan ada berapa macam? Ada, ingat? Ada 3 ya. Ada ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam yang sudah saya berikan kemarin. Untuk ikatan ion dan ikatan logam sudah tidak saya bahas lagi. Masalah sekarang yang akan kita bahas adalah bentuk molekul dan gaya antar molekul. Bentuk molekul dan gaya antar molekul ini yang kita bahas hanya untuk senyawa yang punya ikatan kovalen. Ingat, yang punya ikatan kovalen. Jadi, hanya senyawa-senyawa yang berbentuk kovalen lah, atau yang punya ikatan kovalen, atau senyawa kovalen, itulah yang mempunyai bentuk molekul dan gaya antar molekul. Di sini sudah saya jelaskan bahwa bentuk molekul adalah susunan atom dalam suatu molekul dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi, jadi dalam hal ini, semua senyawa-senyawa kovalen yang mempunyai bentuk molekul, itu ada atom pusat dan ada atom yang mengelilinginya. Yang saya katakan kemarin, yang mengelilingi itu adalah disebut sebagai atom ligan. Jadi, bagaimana kalian untuk bisa dengan mudah melihat mana atom pusat, mana ligan, misalkan saja H2O, maka yang satu atom itu pasti pusatnya. Yang lebih dari 2 akan menjadi ligan, akan menjadi atom yang mengelilinginya. Bahwa bentuk molekul ini sangat penting. Mengapa? Di sini saya tuliskan, itu menyebabkan sifat fisika dan kimia suatu senyawa itu berbeda antara senyawa satu dan yang lain. Misal, satu sifat fisika itu antara lain adalah titik lala dan titik didih. Air berbeda dengan metana. Air H2O berbeda dengan metana yang semuanya itu berikatan kovalen atau senyawa kovalen. Mengapa air tidak didihnya? Demikian juga titik bekunya berbeda dengan metana. Titik didih air sangat tinggi sekali, sedangkan metana sangat rendah. Contoh yang lain misalkan amonia NH3. Mengapa amonia ini berbeda kerapatannya dengan metana? Metana adalah CH4. Dalam hal ini kerapatan menyangkut tentang ikatan antar atom-atomnya. Mengapa yang satu begitu rapatnya, begitu kuatnya, ikatannya sulit lepas, sedangkan yang satunya agak renggang. Ini berhubungan juga dengan bentuk molekulnya bagaimana. Jadi jawabannya ada di bentuk molekul. Misalkan aja dalam keadaan sehari-hari kamu lihat air itu senyawa polar, tidak akan menyatu dengan minyak tanah. Misalkan. Air dengan minyak tanah tidak akan menyatu. Karena air itu senyawa polar, sedangkan minyak tanah non-polar. Ini hubungannya juga dengan bentuk molekul. Kalau air bentuk molekulnya tidak simetris, sedangkan yang minyak tanah
karbon tetraklorida atau CCl4 itu simetris. Ini berhubungan dengan bentuk molekulnya. Bentuk molekul yang sama-sama polar, sama-sama tidak simetris akan bisa saling mengarutkan. Tetapi yang tidak sama tidak akan bisa. Ini semua terjadi pada senyawa kovalen dengan bermacam-macam bentuk. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kita mempelajari tentang bentuk. Nah, bagaimana untuk mengenal bentuk? Di bukumu, ya, kalau kamu lihat buku kimia, di situ ada bentuk-bentuk molekul berdasarkan tipe molekulnya. Jadi, untuk meramal bentuk molekul atau menyebutkan bagaimana bentuk molekul, kita harus tahu tipe molekulnya terlebih dahulu. Untuk melihat tipe molekul, kita harus mempelajarinya dengan dua macam rumus. Rumus yang pertama adalah, di sini saya jelaskan. Rumus yang pertama adalah rumus atau teori VSEPR, Valency Shell Electron Pair Repulsion, yang biasa juga dikenal dengan istilah tolakan pasangan elektron di kulit terluar. Jadi, yang dimasukkan di sini kulit terluar, kita perhatikan adalah atom pusat. Jadi atom pusatnya, di mana pada atom pusat tersebut ada PEB, pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron ikatan. Insya Allah ini saya sudah berikan kemarin, di mana untuk daya tolak menolaknya yang paling besar adalah PEB dengan PEB paling besar, diikuti PEB dengan PEI, diikuti yang terakhir daya tolak menolak paling rendah adalah PEI dan PEI. Saya sudah katakan juga kemarin bahwa PEI itu adalah pasangan elektron berikatan, PEB pasangan elektron bebas. Lanjut ya, ini sudah kemarin. Nah, ini saya terangkan, saya beri contoh. Ada tiga di sini. Contoh rumus molekulnya adalah BeCl2 atau berilium diklorida. Berilium klorida, bisa juga demikian. Bagaimana bentuk molekulnya? Bentuk molekulnya adalah linear. Nah, linear ini bisa kita cari sebenarnya, yaitu dengan melihat berapa PEI-nya, pasangan elektron ikatan berapa, PEB-nya berapa. Jadi teori ini biasa juga disebut dengan teori domain elektron. Domain, apa yang disebut domain? Domain itu adalah pasangan elektron. Baik itu pasangan elektron ikatan ataupun pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat. Kalau di sini PEI-nya ada dua, jadi di sini ini yang di tengah ya, BE1 berarti di tengah atom pusat, Cl2 nah, ini berada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Ini Cl-nya. Ini jadi ini atom pusat, ini ligannya. Ini ya. Nah, kita lihat bahwa BE itu BeCl2 maksud saya itu punya PEI sebanyak 2. Ini ada 2, jadi PE-nya 2. PEB-nya tidak ada di sini. Di sini tidak ada sama sekali, jadi 0. 2 tambah 0, jadi berapa domainnya? 2 tambah 0 sama dengan 2. Tipe molekul itu biasanya dituliskan dengan lambang AXE. AXE. A, atom pusat, sudah kemarin ya. X, PEI, dan E, PEB-nya. Di sini A, X-nya ada berapa? 2, PEB-nya 0 atau E-nya 0. Disebut AX2. Kalau sudah ketemu tipe molekul, maka kamu akan langsung bisa mencari bentuknya bagaimana. AX2 langsung di bukumu, di buku kimia, terlihat di situ AX2 itu bentuknya linear. Gitu ya. Sudah yang dibentuk berapa? Karena linear itu di sini tidak ada PEB, maka
360 itu dibagi 2 karena PEI-nya ada 2. 360 dibagi 2 180. Jadi bentuk sudutnya 180 gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya misalkan AX3. Nah, ini pada senyawa BF3. B atom pusat, F ada di sekelilingnya. Jadi kita lihat PEI-nya ada 3, 1, 2, 3. PEB-nya 0, jadi domainnya 3 tambah 0 adalah 3, jumlah domainnya 3, tipenya A, X3, E0 atau AX3. Di buku kita lihat bentuk molekulnya adalah segitiga datar atau trigonal planar. Ini sama karena tidak punya PEB dan PII-nya atau atom ligannya ada 3, maka 360 dibagi 3, 120. Ini bentuknya simetris, ini juga ini disebut simetris ya, ini juga simetris karena sudutnya sama. Ini sudutnya sama. Ini 180, ini 180, ini masing-masing 120. Nah, bagaimana untuk yang punya PEB? Misalkan ini PEB. Ya, di sini adalah SO2. SO2. SO2 punya PEI sebanyak berapa ini? Jumlah O-nya ada 2 ya, ada 2, jadi PEI-nya 2. Kemudian PEB-nya tidak ada enggak ini? Ada ya, PEB-nya ada sebanyak 1, banyak 1. Ya, sehingga jumlah domainnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka tipenya adalah A, X-nya 2, E-nya 1. Bentuknya bengkok atau huruf V. Nah, ini sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Itu ya. Dan seterusnya akan sama. Cuma yang saya jelaskan lagi bahwa untuk yang tidak punya PEB pasti bentuknya simetris. Kalau jumlah ligannya 2 ya 360 dibagi 2, sudutnya 180. Kalau ligannya ada 3 dibagi 3, 180. Maaf, 360 dibagi 3 adalah 120. Demikian seterusnya. Bentuk-bentuk molekul yang tidak punya PEB itu pasti simetris. Nah, yang bentuk simetris ini mempunyai sifat non-polar. Mengapa saya jelaskan sifatnya? Karena polar dan non-polarnya ini akan menunjukkan sifat dari senyawa yang terbentuk nantinya ya. Kalau senyawa polar dapat menghantar listrik, kalau non-polar tidak akan bisa menghantar listrik. Demikian. Lanjut ke bawah ya. Saya lanjut. Ini akan saya Nah, ini banyak ya sebenarnya kamu bisa pelajari gambar-gambar yang lain atau bentuk-bentuk molekul yang lain dengan tipe-tipe molekulnya di Google. Yang kedua sudah saya katakan tadi, kalau kita ingin membentuk molekul atau menyebutkan bentuk molekul, kita harus meramalkan bentuk molekul itu bagaimana. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah satu, menentukan dulu ya. Maaf, ini menentukan dulu jumlah elektron valensi atom pusat. Jadi sudah saya katakan yang punya PEB dan PEI atau pembicaraan kita PEB dan PEI itu atom pusatnya. Oleh sebab itu yang kita cari, yang kita hitung adalah valensi atom pusat. Kemudian setelah menentukan valensi, menentukan jumlah elektron dari atom lain yang digunakan untuk berikatan. Jadi atom yang berikatan itu ada berapa. Kemudian menentukan jumlah PEI dan PEB-nya seperti yang tadi. Setelah itu meramalkan tipenya. Setelah meramalkan tipenya bagaimana, A, X berapa, E berapa, baru menentukan bentuk molekulnya. Kita latihan ya. Untuk yang pertama, misalkan senyawa BeCl2.
BeCl2. Kita lihat di sini, Be adalah atom pusat, Cl adalah ligannya atau yang mengelilingi. Be golongan 2, maka elektron valensi 2. Oleh sebab itu kamu harus hafal. Atom pusatnya dilihat dulu apa, dilihat golongannya. Dan golongan itu harus hafal. Golongan menentukan elektron valensi. Be golongan 2, elektron valensi 2. Sedangkan ligannya yang mengelilingi adalah Cl. Cl golongan 7, maka elektron valensi 7. Nah, Cl ini untuk jadi 8, untuk stabil, dia kurang 1. Karena Cl-nya ada 2, maka Cl ini atau ligan Cl ini memerlukan 2 elektron dari Be untuk menjadi 8. Jadi, 2 elektron valensi Be ini yang 1 digunakan berikatan oleh Cl yang 1, sedangkan yang satu lagi digunakan untuk Cl yang berikutnya. Jadi Be di tengah, Cl di kiri dan di kanan. Oleh sebab itu, maka Be tidak punya elektron bebas, tidak punya PeB. Jadi PeB-nya 0, sedangkan PeI-nya karena Cl-nya ada 2, yang ikatan sebanyak 2, maka PeI-nya ada 2. Bagaimana tipenya? Nanti tipenya ada di bawah. Tipenya adalah AX2E0 atau AX2. Seperti yang tadi sudah katakan, maka bentuk molekulnya adalah linier. Itu cara mencarinya. Cara yang kedua, contohnya adalah CCl4. Misalkan, atom C golongan 4, jadi elektron valensi 4. Kemudian Cl sama dengan tadi, golongan 7, untuk menjadi 8, stabilnya dia kurang 1. Nah, karena ada 4 Cl, maka Cl perlu 4 elektron. 4 elektron itu semua diambil dari C, hingga C4 dipakai semua oleh Cl, PeB-nya 0. Maka tipenya nanti adalah A, X-nya berapa? X-nya ada 4 ya. AX4E0 atau AX4. Itu tipenya. Dilihat di buku, maka bentuknya adalah tetrahedral. Insya Allah mudah ya kalau kamu sudah tahu. Bagaimana untuk yang punya pasangan elektron bebas? Misalkan NH3 atau amonia. N elektron valensi 5 atau golongan 5. Kemudian H golongan 1. Golongan 1. Jadi untuk stabilnya kan 2 ya. Ada yang 2, ada yang 8. Kalau elektron cuma 1, maka stabilnya mencapai 2 elektron. Karena ada 3, maka diperlukan 3 elektron oleh atom H. Ini 5 dikurangi 3, masih ada 2 elektron milik N. Nah, 2 elektron ini akan membentuk satu pasang elektron bebas. Jadi kalau disebut sepasang tuh elektronnya 2 ya, diingat-ingat. Karena 2 elektron ada di Na, ini akan membentuk pasangan elektron bebas sebanyak satu pasang. Sedangkan yang 3 digunakan untuk pasangan dengan H. Jadi tipe molekulnya nanti adalah A, X-nya ada 3, sedangkan E-nya ada 1. Tipenya AX3E1. Dan ini kalau dilihat bentuk molekulnya di buku adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Demikian seterusnya ya. Nah, kalau sudah muncul, kalau ini tadi saya katakan yang CCl4 atau BCl3 yang di atas itu tidak punya PeB, maka senyawanya pasti bentuknya simetris. Kalau simetris berarti nonpolar, tidak ada perbedaan kutub. Dia tidak akan bisa menghantar listrik sama sekali. Tapi untuk NH3 sudah muncul berapa PeB-nya? 1. Nah, di sini berarti dia sudah merupakan senyawa yang polar. Karena bentuknya sudah tidak simetris lagi. Jadi ketidaksimetrisan suatu molekul, jadi bentuk simetris atau tidak simetris, itu tergantung ada tidaknya PeB. Tetapi kalau PeI itu hanya menentukan sudut, besar sudutnya aja yang terbentuk. Tapi kalau banyak sedikitnya PeB menentukan polar atau tidak polarnya. Makin banyak PeB, maka molekul itu akan semakin polar. Berarti semakin besar perbedaan kutubnya, dapat menghantar listrik semakin kuat. Demikian ya, ini hanya mengulang yang kemarin.
Contoh misalkan H2O dengan NH3, ini lebih polar mana? H2O. H2O PeB-nya berapa? Ini dilihat PeB-nya H2O 2, sedangkan NH3 tadi berapa? 1. Jadi untuk amonia dengan air itu menghantarnya lebih besar air, menghantar listriknya. Karena air lebih polar daripada NH3. Demikian ya, dan seterusnya. Itu untuk molekul dengan atau memakai teori domain elektron atau VSEPR tadi. Nah, ini tipe molekulnya ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tipe molekul itu adalah A, X, N, E, M. X-nya berapa, M-nya berapa. A, atom pusat, X, PeI, N jumlah PeI, E, pasangan elektron bebasnya, M jumlah pasangan elektron bebasnya. Tuh, itu tipenya demikian. Contoh ya, contoh satu aja di sini BCl3. BCl3 berarti atom pusatnya B, ini dilambangkan A. PeI-nya 3, X-nya 3, PeB 0 tidak ada. Jadi tipenya AX3 dan seterusnya untuk yang lain bisa kamu pelajari sendiri di rumah nanti. Berikutnya yang kedua adalah mencari bentuk molekul dengan cara teori yang kedua, yaitu teori hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses bergabungnya orbital. Jadi kita tahu orbital ya, yang sudah saya terangkan kemarin, ada struktur atom, orbital, atom pusat. Atom pusat lagi yang dilihat, jadi atom pusatnya kalau FeSpR tadi, dilihat atom pusatnya valensinya berapa, dan gitu valensi itu elektron keluarnya dilihat pada golongan, tapi kalau di sini dilihat orbitalnya. Orbital dari apa? Orbital valensinya atau orbital pada elektron yang terluar. Cara menentukannya adalah seperti ini. Contoh aja ya, nomor 1. Nah, ini. BeCl3. Atom pusatnya apa? Atom pusatnya adalah Be, sedangkan ligannya yang melindungi adalah Cl. Kita lihat Be-nya di sini. Be nomor 4 ya, nomor 4. Jadi konfigurasinya, kita lihat konfigurasinya terlebih dahulu. 1S2, 2S2, 2P2 ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi elektron pusatnya, elektron valensinya ada 4. Ya, ada 4. Mengapa 4? Di sini elektron kulit terluar adalah S2 dan P6. P2 ya. S2 P0 maaf. Di sini tidak ada. Ya, jadi di sini 4, maka konfigurasinya 1S2, 2S2. 2 tambah 2, 4. Kulit terluarnya adalah 2, subkulitnya S, sedangkan elektron valensinya 2. Maka ditulis orbital yang terluar adalah 2S2, cuma 2 elektron. Nah, kita lihat bahwa Cl ini akan gabung dengan Be. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Maka Cl, atom Cl ini akan masuk, saya ulangi, atom Cl akan masuk pada orbital-orbital atom pusat, yaitu Be, yang orbitalnya itu tidak berpasangan atau tunggal. Nah, di sini kita lihat Be ini nggak punya yang tunggal. Ini hanya berpasangan aja. Maka Cl tidak akan bisa masuk. Oleh sebab itu, maka akan ada eksitasi atau hibridisasi, perpindahan elektron dari orbital yang satu ke orbital yang lain. Saya ulangi, bahwa perpindahan orbital ini dimulai dari S, kemudian setelah subkulit S adalah subkulit P. Maka setelah S, P-nya dipenuhi, kalau P sudah penuh, masih kurang lagi akan membentuk hibrida berikutnya, yaitu pada orbital subkulit D. Jadi pertama S, kemudian D, P, kemudian setelah P penuh ke D, kalau D sudah penuh akan ke F, demikian seterusnya ya. Nah, kita lihat, maka ini akan pindah. 1 pindah ke orbital P.
orbital P. Ya. Nah, sekarang sudah ada tersedia dua pasang orbital, dua orbital yang tidak berpasangan. Dua orbital yang tidak berpasangan inilah nanti akan dimasuki oleh Cl. Cl masuk di sini, Cl masuk di sini. Jadi sudah BeCl2. Lah bagaimana hibridisasinya? Hibridisasinya adalah S1 dan P1. Kalau satu tidak usah ditulis ya. Jadi hibridisasinya adalah Sp. Bagaimana bentuknya? Kita lihat nanti sama, kita cari di buku hibridisasi. Sp itu apa? Kalau Sp kita lihat nanti adalah bentuknya linier, ada di buku gitu ya. Itu untuk teori yang kedua. Bahwa untuk suatu molekul bisa dicari pakai teori domain elektron yang di atas atau bisa pakai hibridisasi. Tapi ada juga beberapa molekul yang bisa dicari pakai domain elektron tapi tidak bisa pakai hibridisasi, tidak bisa dilakukan. Yang kedua adalah SF6. SF6 ini kita lihat 16 ya, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ya, kita lihat bahwa 3S2, 3P4, ya 3D0. Jadi sampai ke 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Sampai di sini kita lihat elektron yang paling luar atau kulit luarnya adalah 3. Jadi ada 3S2 dan 3P2. Ini yang kita gambar. 3S2 ada 2 elektronnya. P kan orbitalnya 3 ya. Subkulit P ada 3 kotak. Maka kita lihat ini 2 sudah kita penuhi. Untuk yang 4, 1, 2, 3, 4. Kembali lagi, nggak boleh 1, 2, 3, 4, nggak boleh. Bagaimana ini sesuai dengan aturan Hahn, seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini sudah tersedia 2 orbital atau 2 kotak yang punya pasangan elektron yang masih tunggal, tidak berpasangan. Orbital yang tidak berpasangan. Kita lihat F-nya yang akan masuk. Loh, F-nya kok ada 8? Berarti kurang 4. Maka caranya ini pertama akan hibridisasi ke thread, ya, masuk thread, masuk ke sini. Nah, karena P-nya sudah penuh, maka D dibentuk. D kita lihat kemarin bahwa untuk D pada subkulit D ini ada 5 kotak seperti kemarin ya. Ada 5 kotak kita gambar semua. Ini masuk ke subkulit D1, hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan masih 4. Ya. Padahal ada 6. Maka ini masuk lagi ke sini. Ya. Kita lihat semua sudah tersedia. Ini ada 6. Sesuai dengan jumlah F sebanyak 6. F akan masuk ke sini. Nah, kita lihat sekarang hibridisasinya. S-nya 1, P-nya ada berapa? 3, D-nya ada berapa? 2. Maka hibridisasinya adalah SP2D2. Kita lihat lagi nanti di buku. Bagaimana hibridisasi SP3D2. Bagaimana? Kita lihat. Di situ bentuknya akan kita baca pada buku. Demikian ya seterusnya untuk model hibridisasi. Nah, ini contohnya ya. Untuk BeCl2 tadi SP bentuknya adalah linier. SF4 S valensinya adalah 6. Maka hibridasinya adalah SP2D2. Demikian. Cara menggambarkannya seperti di atas ya untuk melihat bagaimana hibridisasinya, S-nya berapa dan P-nya berapa. Demikianlah untuk latihan soalnya. Misalkan di sini ada AlCl3 memiliki bentuk molekul apa? Kita lihat cara tercepatnya adalah Al kan pusat, sedangkan Cl-nya 3. Maka tipenya adalah A,
X3. A, X3. Kita lihat A kan, AL maaf, AL golongan 3. Jadi semuanya dipakai oleh PI semua. Punya PEB tidak ada. AX3. Apa bentuknya? Di sini kita lihat bentuknya adalah trigonal planar. Itu ya, mudahnya seperti itu. Ini ya, kita lihat di sini kan. PEB-nya 0, PE-nya 3. Jadi bentuknya trigonal planar dan seterusnya. Untuk latihan soalnya, bisa kita lihat, jangan keburu tinggalkan dulu ya. Akan saya berikan beberapa latihan soalnya. Ini soal yang kedua. Tadi tolong. Ini contoh soal yang kedua. BF3. BF3. Bagaimana bentuknya? BF3 di sini kita lihat pembahasannya. B adalah 5. F 9. Ya. Nah, kita akan lihat pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain. Ini ya. Pembahasan yang lain saya bukakan di sini. Tetap mengikuti ya, jangan pergi. Untuk pembahasan bentuk molekul, misalkan saya membuat ulangan. Pertanyaannya adalah, tentukan bentuk molekul dari BeCl2. Saya tuliskan di situ Be-nya 4. Ini nomornya ya, Cl17. Maka apa yang kamu buat dulu? Konfigurasi elektron dulu ya. Jadi Be4 konfigurasinya adalah 2,2. Sedangkan Cl17 konfigurasinya 287. Maka apa yang kamu lihat? Elektron valensi. Di sini elektron valensinya 2, sedangkan ini 7. Nah, 7 ini atom ligannya ingin jadi stabil, maka dia perlu 1. Nah, 1 diambil dari Be. Karena Cl-nya ada 2, maka Be yang di tengah, yang satu diambil oleh Cl sebelah kanan, yang satu diambil Cl sebelah kiri. Lihat, ada enggak BeB-nya? Tidak ada. Maka tipenya adalah AX2. Kita lihat bentuk molekulnya apa? Linier. Nah, gambarkan. Gambarkan ini adalah Be di tengah, ini Cl. Gitu ya. Demikian juga untuk CO2. C berapa? Ada 4 C-nya. Maaf, ada berapa ini? C nomornya 6. C nomor 6. Jadi konfigurasinya 2.4. O8 2.6. Nah, kita lihat O ini untuk jadi 8 kurang 2. Padahal O-nya ada 2, maka atom O memerlukan 4 elektron. 4 ini semua diambil dari sini. Berarti C sama sekali tidak punya PEB. 2 diambil oleh O yang kanan, 2 lagi diambil oleh O sebelah kiri. Sehingga bentuknya adalah linear lagi. AX2 gitu ya. Itu untuk teori pakai pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan atau teori domain elektron. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana untuk teori hibridisasi? Jika nomor atom itu A5B17, bagaimana? Maka pembahasannya adalah ini satu aja ya. Pembahasannya AS dikonfigurasikan dulu, 1S2, 2S2, 2P1. Kita lihat yang paling luar kulitnya 2, 2S2, 2P1. Kita gambar S-nya 2, P-nya 1. Kita lihat di sini ada 1P. Kita lihat kita karena di sini dilihat dulu ya.
Di sini lihat B17, di situ berarti ada 3 B-nya. Ada 3 ya, ada 3. Berarti ada 3, berarti harus sedia sebanyak 3. Maka ini akan pindah ke sini. Ya, sehingga ada 3 nantinya ya, 01, 2, dan 3. 1, 2, 3. Masing-masing dimasuki oleh atom B. Demikian seterusnya. Kemudian berikutnya, bentuk molekul piramida trigonal memiliki orbital hibrida. Berapa? Gini ya. Nah, maka ini kamu harus hafal dulu tipenya ya. Kalau menjawab seperti ini, kamu hafalkan di rumah tipe ini, tipenya apa, bentuknya bagaimana, tipenya apa, bentuknya bagaimana. Dan kalau saya suruh mencari bentuknya, kamu gambarkan seperti di atas, baik itu teori domain ataupun teori hibridisasi. Selanjutnya akan saya bahas bab yang berikutnya. Di bawah ada latihannya, insya Allah di sini. Ini misalkan untuk senyawa NH3, bagaimana bentuknya ya? N nomor 7, jadi 25. Kemudian H di sini 1, ya nomornya 1. Di sini N valensinya 5, jadi ada 5, sedangkan H-nya 3 banyaknya. Maka ada 3 elektron yang digunakan untuk H, sehingga di sini N-nya masih punya 1 pasangan elektron bebas. Sehingga nanti tipenya adalah AX3E1. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya melihat di buku. Tadi, tolong tadi carikan materi yang lain di PPT. Maaf ya ini di PPT yang berikutnya. Bentuk gaya antar molekul. Enggak apa-apa. Gaya antar molekul. Kemudian latihannya 1 dan 2. Teori. Nah, kemudian masukkan latihannya 1 dan 2. Ini udah. Iya, itu sudah tak anukan dulu, kemudian masukkan lagi, enggak ya? Nanti ya. Yang berikutnya adalah gaya antar molekul. Saya lanjut. Jadi gaya antar molekul juga menentukan sifat fisika dari zatnya. Cuma bedanya kalau bentuk molekul itu kita lihat ikatan di dalam molekul ya, di dalam molekul. Tapi kalau gaya antar molekul itu gaya yang terjadi antara molekul satu dan molekul yang lain. Misalkan kalau air itu kan H2O. Air H2O itu terjadi ikatan antara H dan O. Ikatannya adalah ikatan kovalen. Itu ikatan antar atom. Jadi kovalen, ikatan ion itu ikatan antar atom. Tapi kalau air satu molekul air H2O saja itu tidak kelihatan. Bagaimana kita mau melihat air? Bagaimana melihat saja tidak bisa? Bagaimana kita bisa memakai air tadi? Kita gunakan untuk minum dan sebagainya. Nah, yang bisa kita lihat bentuk paling kecil aja 1 tetes air, baru kita bisa melihat. Nah, 1 tetes air itu adalah gabungan dari tidak terhingga banyaknya air. Bagaimana 1 tetes air itu bisa kita lihat? Itu disebabkan karena antara molekul-molekul air, antara satu molekul air dan yang lainnya tidak berikatan, tapi punya gaya. Jadi hanya punya gaya aja, gaya antar molekul.
seperti O2, 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 O dan O. Itu nggak bisa kita lihat. Bagaimana kita gunakan untuk pernafasan? Bagaimana kita ngambil gas oksigen, masukkan dalam tabung dan sebagainya. Nah, gas-gas oksigen yang bisa kita ambil itu sudah gabungan molekul-molekul oksigen yang tidak terhingga banyaknya. Antara oksigen satu dan oksigen yang lain, antara molekul oksigen satu dan yang lain, itu punya gaya antar molekul. Inilah yang akan kita bahas nantinya. Bahwa gaya antar molekul itu ada yang sangat kuat sekali, ada yang sedikit lemah, ada yang sangat lemah sekali. Misalkan pada semua gas gayanya sangat lemah sekali, sehingga gas itu kalau terlepas maka cepat aja gas itu akan hilang. Tapi kalau air kan tidak, sehingga gerakannya akan lambat. Tapi kalau gas begitu cepatnya, itu gaya yang terjadi dalam air dan dalam gas itu berbeda. Saya terangkan di sini. Gaya molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan, di mana gaya antar molekul itu berbeda dengan ikatan kimia. Sudah saya ulangi. Ada 3 macam gaya molekul. Antar molekul yang akan saya bahas, satu gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan gaya London. Gaya pertama adalah van der Waals. Sebenarnya van der Waals itu orangnya yang menemukan, dan ini biasanya terjadi pada gaya antar polar dan molekul polar. Jadi gaya ini hubungannya dengan kepolaran molekul, antara molekul polar dan polar, atau antara molekul polar dan non-polar. Sedangkan gaya London itu terjadi gaya antar molekul non-polar dan non-polar, masing-masing tidak ada yang polar. Berikutnya yang terakhir, ikatan hidrogen, itu ikatan antara atom hidrogen dengan semua atom yang punya keelektronegativan tinggi. Contohnya golongan 7, golongan 6, dan golongan 5. Yang akan saya bahas nanti satu persatu. Jadi yang pertama adalah dipol. Dipol, dua pol, kutub. Jadi ini adalah senyawa yang punya 2 kutub, berarti senyawa yang polar. Senyawa yang polar. Untuk memahami perbedaan antara ion dan dipol, ini digambarkan sebagai berikut. Ikatan ion, ikatan yang saling memberi dan menerima. Jadi yang memberi positif, punya positif, kutub positif maksud saya, yang menerima punya kutub negatif. Jadi antara positif dan negatif ini sudah terbentuk, sudah ada, pasti sudah. Pasti, karena pasti maka ikatannya sangat kuat sekali. Tarik menariknya sangat kuat karena berlawanan. Sedangkan untuk senyawa polar, sama-sama polar, sama-sama punya kutub, ini beda. Senyawa polar dan non-polar itu bukan ion tapi kovalen. Sehingga sebenarnya dia tidak punya perbedaan kutub, hanya pada suatu saat karena gerakan elektron ini, maka suatu saat elektron ngumpul di sebelah kiri misalkan, maka akan menjadi kutub berkumpul di sebelah kanan akan terjadi kutub negatif. Sedangkan yang sebelah kiri elektronnya cuma sedikit menjadi kutub positif. Jadi karena ada perbedaan jumlah elektron aja sehingga timbul perbedaan positif dan negatif. Ini bedanya senyawa senyawa polar untuk kovalen dan senyawa ion, sama-sama punya kutub. Gini ya. Nah, tuh. Pada senyawa polar tidak terjadi pemisahan. Jadi molekul merupakan satu kesatuan. Hanya saja pada suatu sisi terjadi kutub positif dan negatif yang sudah saya katakan tadi karena adanya pergerakan dari elektron. Nah, ini contohnya ya, contoh dari ini. Ini gaya van der Waals antara polar dan polar. Yang satu negatif positif, satu negatif positif, sama-sama punya perbedaan kutub di sini karena pergerakan elektron tadi ya. Nah, yang positif nantinya akan berdekatan dengan yang negatif. Yang negatif berdekatan lagi dengan molekul yang punya kutub positif. Ini ikatan van der Waals, gaya van der Waals, gaya antar molekul van der Waals, yaitu gaya antar molekul polar dengan
polar, sama-sama polarnya, karena masing-masing punya kutub. Lah bagaimana kekuatan? Karena masing-masing punya kutub, maka daya tariknya akan kuat sekali karena ada perbedaan kutub positif dan negatif masing-masing molekulnya. Jadi ikatan untuk, maaf, gaya van der Waals ini gayanya paling kuat dibanding gaya-gaya yang lainnya. Bagaimana untuk ikatan hidrogen? Sudah saya katakan, ikatan hidrogen itu antara atom H dan atom-atom lain yang punya keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya yang tinggi adalah F golongan 7, O golongan 6, dan N golongan 5. Jadi ini masing-masing berikatan dengan H. Contoh di sini misalkan H2O, ya H2O air. Hanya 2, O-nya 1. Ya, di sini H2O. Bagaimana dengan atom-atom yang lain? Jadi sudah saya katakan tadi, satu titik air itu adalah gabungan molekul air H2O. Nah, H2O yang satu bergabung dengan H2O yang lain, bergabung lagi dengan molekul H2O yang lain. Nah, ini di sini H, ini atom H, maka berikatan dengan O. Ya, dia akan mencari kedudukan sedemikian rupa sehingga O akan berikatan dengan atom H. Nah, inilah yang disebut ikatan hidrogennya. Nah, ini ya. Nah, sedang ini H yang satu juga berikatan dengan O. Ini ikatan hidrogennya. Dilihat bagaimana kekuatannya, maka kekuatannya dilihat dari elektronegatifan yang paling tinggi itu yang paling kuat. Yang paling tinggi adalah F karena F golongan 7. Diikuti O golongan 6, kemudian baru N. Jadi untuk HF ikatannya yang tertinggi. Ikatannya yang tertinggi. Tetapi di kenyataannya adalah pada air H2O. Karena H2O polarnya lebih tinggi daripada HF. Gitu ya. Itu untuk ikatan hidrogen. Sedangkan yang tadi untuk van der Waals itu ikatan van der Waals-nya saya tunjukkan di sini. Ya, jadi di sini tadi ada kutub positif yang ini ada kutub negatif. Ini positif, ini negatif lah ini. Ini ikatan van der Waals-nya ya. Dan ini van der Waals-nya dan seterusnya. Berikutnya adalah ikatan London. Kalau ikatan London ini terjadi antara molekul yang nonpolar dengan nonpolar. Jadi kepolarannya itu tidak ada sama sekali. Karena tidak ada kepolaran, maka gaya antar molekulnya sangat lemah sekali. Dan ini biasanya terjadi pada gas-gas di alam. Jadi keadaannya seperti ini normal, pada suatu saat ini akan mengutup ke sini. Ya, mengutup sehingga ada positif dan negatif. Demikian juga molekul yang lain sehingga ada imbasan nanti. Begitu ini mengumpul ke sini, ini jadi negatif, ini jadi positif. Lah, yang negatif ini mengimbas ke sini. Ya, di sini mengimbas sehingga di sini nanti akan jadi polar juga. Nah, maka antara ini dan ini akan bergabung. Tetapi karena hanya berimbas saja atau menginduksi aja, maka gayanya akan sangat lemah sekali. Suatu saat akan putus. Sehingga semua gas-gas itu bila dikeluarkan akan cepat menguap. Ikatannya akan putus. Demikian ya. Nah, jadi ringkasannya, gaya antar molekul adalah gaya tarik antar molekul yang berdekatan. 2. Gaya antar molekul pada umumnya merupakan gaya tarik menarik statis karena ada positif negatif perbedaan kutub. 3. Kita mengenal 3 jenis gaya, yaitu gaya van der Waals yang meliputi gaya molekul polar dengan polar atau polar dengan non-polar. Kemudian ikatan hidrogen, ikatan antara atom H dengan atom-atom yang punya keelektronegatifan yang tinggi. Kemarin insya Allah sudah saya jelaskan ini. Dan yang terakhir adalah gaya London, gaya antara molekul non-polar dan non-polar. Gaya van der Waals adalah gaya tarik menarik
pada senyawa ionik ataupun senyawa polar. Sedangkan gaya London, gaya tarik-menarik elektrostatik pada senyawa-senyawa kovalen nonpolar. Ini tadi minta tolong untuk yang latihannya. Untuk yang latihan 1 dan 2 terakhir. Jangan pergi dulu, ini akan saya lanjutkan ke latihan untuk gaya antar molekulnya. Mana? 1 dan 2. Mana? Ini. Iya, gaya latihan gaya antar molekul. Ya bukan. Sama ini. Latihan gaya antar molekul. Yaitu. Dan 2, lihat ada 2. Ini dah. Ini benar. Iya dah. Mesin. Ini akan saya terangkan latihan-latihan soal. Nanti kalau ulangan akan saya beri ulangan model seperti ini. Jadi, manakah molekul, nomor 1 ya, manakah molekul yang memiliki gaya tarik-menarik dipol dengan dipol. Jadi masing-masing punya kutub antara molekul-molekulnya. Ini yang pertama ASH3, BCl3 atau Cl2, CCl4 atau CAF4. Gampang sekali ini ya. Kalau kamu harus tahu dulu karena ini gaya ini itu berhubungan dengan polar dan non polarnya, kita cari dipol kan 2 kutub. Masing-masing punya 2 kutub. Jadi yang jelas polar dengan polar. Ya, polar kita lihat yang polar mana yang polar. Lihat AS kita harus hafal. Sedangkan ZE adalah golongan 8. Sedangkan F itu golongan 7. Kurang 1 F-nya supaya jadi 8. Karena ada 4, maka ZE ini karena ZE 8 dipakai oleh F sebanyak 4 dikurangi 4 berarti ZE masih ada 4 elektron yang tidak digunakan, jadi punya PIP. Jelas ini polar. Maka yang terbetul adalah ZeF4 yang polar. CO2, C golongan 4, sedangkan O golongan 6. O untuk menuju 8 kurang 2, karena O-nya ada 2, 2 kali 2, 4. Lah, C yang 4 itu dipakai semua. Tidak ada, ini PIP-nya tidak punya. Cl demikian juga karena ini sama, maka ini polar. Ini adalah non-polar, ini non-polar. Ini juga B golongan 3. 3 semua digunakan oleh Cl. Tidak punya AS. Ini ASH. ASH3 ya. AS golongan 3, semua 3 dipakai oleh H. Jadi ini non-polar, 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 non-polar ya. Baru ini yang polar. Maka untuk dipol-dipol adalah jawaban E. Itu. Cepatnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, nomor 2. Mana sajakah zat berikut yang hanya memiliki gaya dispersi sebagai gaya antar molekul. Dispersi berarti sesaat, ya, hanya sesaat aja. Maka kita cari mana yang non polar karena sesaat, bukan yang polar ya. Kalau polar itu permanen. CH4, C golongan 4, H1. Hanya sebanyak 4. 1 kali 4, 4, jadi C dipakai semua. Ini non polar. Ini dispersi. HCl pasti ini polar. Ya, karena H dan Cl itu punya keelektronegativitas yang tinggi, perbedaannya sudah saya terangkan kemarin, jadi ini polar. NH3, N golongan 5, elektronnya 5. H3 hanya 1. 1 kali 3, 3. 5 dikurangi 3, masih tinggal 2. 2 elektron milik N, ini membentuk pasangan elektron bebas sebanyak 1. Maka ini adalah polar. Demikian juga yang bawah. Jadi yang non polar ada 1, yaitu CH4 gitu. Yaitu cepatnya. Berikutnya
Ketika NaCl larut dalam air, menghasilkan NaCl sebagai larutan. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara Na dan air adalah Na kan ion ya, Na itu ion, sedangkan air itu H2O. Di situ ada atom H di sini. Maka karena ada atom H, maka yang terbentuk adalah sebenarnya ion dan dipol. Ion dan dipol. Ionnya adalah Na, sedangkan dipolnya pada airnya, dipol. Jadi ion dan dipol. Nah, ini jadi identifikasi jenis ikatannya adalah kalau ion dengan ion, ikatan ion, ion dengan polar bisa gaya ion dan dipol, nah ini non-polar dengan ion, gayanya ion dan dipol terinduksi, karena kalau non-polar itu hanya berimbas aja, induksi aja. Polar dan ion, gaya ion dan dipol, gitu ya kalau kita gabungkan. Dan masing-masing punya contoh senyawa yang berbeda-beda. Nah, kalau ini di antara data berikut, berdasar berikut, mana yang mengidentifikasikan memiliki gaya interaksi paling kuat? Kalau paling kuat atau tidaknya suatu gaya antar molekul itu kita lihat pada apanya? Pada momen dipolnya. Momen dipolnya di sini kita lihat. Argon 6,3, benzen 31,6. Kita lihat yang terbesar adalah pada air H2O. Maka gaya molekul yang terbesar adalah atau interaksinya yang terkuat adalah pada air. Mudah sekali itu. Nah, tapi kalau ini ya soal ini ada massa molar dan momen dipol. Ya, massa molar dan momen dipol sama-sama mempengaruhi kekuatan gaya antar molekul. Tetapi kita lihat ada beberapa massa molar yang sama atau hampir sama, itu kekuatannya sangat beda sekali. Contohnya di sini ada 44 dan 46. Nah, lihat. Nah, ini kekuatannya untuk propana dan dimetil ether itu berbeda. Di mana untuk dimetil ether itu gaya antar molekulnya sangat kuat sekali kalau kita baca pada teori ya, walaupun MR-nya hampir sama. Jadi MR di sini tidak menentukan kuat tidaknya, yang pengaruh yang terbesar adalah pada momen dipolnya. Kita lihat momen dipolnya yang terbesar yang mana? Yang terbesar adalah asetonitril. Ya. Jadi gaya tarik menarik atau gaya antar molekul yang terbesar adalah pada asetonitril. Insya Allah demikian. Berikutnya, daya antar molekul mana yang terbesar, HI atau H2S? Kita lihat di sini, kita lihat aja ya bahwa I dan S, lihat I golongan 7, S golongan 6. Kita lihat interval yang terbesar antara HI dan HS lebih besar HI, yang paling panjang HI. Maka ya tentunya HI lebih polar pada H2S. Jadi untuk interaksi antar molekul yang terkuat HI, baru diikuti H2S. Tuh. Kemudian gaya antar molekul yang bertanggung jawab kurang rapatnya S dibanding air adalah bahwa untuk air ini adalah polar ya. Jadi kalau polar maka air akan lebih kuat dibandingkan es. Berikutnya Le, untuk yang terakhir. Latihan yang kedua terakhir. Latihan kedua terakhir. Gaya antar molekul, latihan yang kedua. Ini terakhir, jangan pergi dulu.
Gimana? Nah, ini. Antar molekul 2 itu tadi. Gitu. Tadi sudah. Oh ya, ini kayak antar molekul. Latihan kayak Ini. Ini itu kan? sudah gitu. Ini. Sudah. Bukan. Oh ya, belum. Terus ke bawah. Oh sudah lagi. Nah, belum. Ini ya, ini beberapa contoh jenis interaksi. Nah, ini untuk melihat interaksi, untuk melihat gaya antar molekul itu apa. Untuk melihat demikian, maka kita lihat misalkan NaCl dalam garam itu NaCl, maka NaCl jelas terjadi ikatan ion, yang satu memberi jadi Na+, yang satu menerima jadi Cl. Maka di sini bukan gaya antar molekul, sebenarnya ini ikatan ion, ikatannya. Jadi bukan gaya tetapi ikatan ion, jadi senyawa ion. Tapi yang kedua ini baru ada gaya di sini. Misalkan itu tadi garam padatan ya, garam saja. Nah, sekarang yang kedua garam itu yang kamu pegang garam, masukkan dalam air akan terjadi larutan garam. Maka di situ baru terjadi gaya antar molekul, di mana NaCl-nya akan terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Na+ ini bereaksi dengan atau berikatan dengan air, dan Cl-nya juga berikatan dengan air. Nah, ini terjadi gaya nantinya. Gayanya adalah ion dan dipol. Ionnya pada Na, sedangkan dipolnya pada air. Kalau ikatan hidrogen bagaimana? Ikatan hidrogen misalkan air. Air mengapa bisa menyatu air dengan air? Bisa kamu lihat. Nah, ini ada ikatan hidrogen. H2O dengan H2O, HF dengan HF, ada HF, ada NH3 misalkan ya pada amonia. Mengapa gas amonia bisa terlihat? Karena ada ikatan hidrogen antara molekul amonia 1 dan amonia yang lain. Nah, sedangkan berikutnya dipol dengan dipol masing-masing polar. Kalau ini tidak ion, masing-masing polar. H2S polar, H2O polar kita jadikan satu, maka bisa menyatu. Jadi asam sulfida itu bisa bereaksi atau bisa dilarutkan dalam air. Tapi kalau karbon tetraklorida, misalkan minyak tanah CCl4, itu adalah non polar. Nah, sedangkan air adalah polar yang tidak bisa disatukan. Ya. Jadi CCl4 itu tidak punya dipol, sedangkan H2O punya dipol, tidak bisa disamakan, tidak bisa disatukan. Ion dipol terinduksi, ya, ion dengan terinduksi atau ion dengan senyawa yang non polar, misalkan CCl4 ini dengan NaCl dengan garam bisa ya, bisa menyatu, di mana ion akan bergabung dengan dipol terinduksi atau non polar, dan seterusnya demikian. Ini soal-soal ini biasanya dalam bentuk misalkan pertanyaannya suatu senyawa yang punya state baterai, senyawa yang punya gaya antar molekul dipol dengan dipol, contohnya apa? Gitu. Ini modelnya soalnya demikian. Atau kalau saya beri contoh suatu senyawa, kamu pilih mana yang gaya antar molekulnya ion dipol dengan terinduksi, misalkan gitu. Itu contoh soalnya demikian, kamu pilih. Interaksi yang hampir berapa ini? Interaksi yang dominan antara molekul sudah ya, cukup dah. Ini insya Allah sudah cukup sekian karena terlalu lama ini. Mulai jam 11:30 tadi. Jam setengah sudah ya. Jadi cukup lama sudah. Untuk yang lainnya silakan kamu pelajari sendiri latihan-latihannya di Google. Ya, nanti ulangannya insya Allah saya berikan minggu depan. Hari Rabu sekitar jam 10:30 insya Allah ya. Kalau tidak ada perubahan nanti saya ulang lagi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
Banyak yang saya terangkan. Makanya aku mikir terus, ya ini menerangkan itu.